Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kekaisaran megah di India Selatan yang saking kayanya, permata dan batu mulia dijual bebas di pasarannya seperti sayuran? Ini bukan dongeng, tapi kenyataan dari Kekaisaran Vijayanagara, sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian dari kita, tapi menyimpan kisah kebesaran yang luar biasa dalam sejarah dunia. Mari kita telusuri bersama jejak peradaban Hindu terakhir yang paling berpengaruh di India, sebuah kerajaan yang dijuluki Kota Kemenangan. Kisah kita dimulai pada abad ke-14, sebuah masa yang penuh gejolak di India. Saat itu, gelombang invasi dari kesultanan-kesultanan Muslim di utara terus menekan ke wilayah selatan. Kerajaan-kerajaan Hindu di India Selatan yang tadinya terpecah belah, mulai merasakan ancaman yang sama. Mereka sadar, jika tidak bersatu, identitas budaya dan politik mereka akan lenyap di telan zaman. Dari rahim pergolakan inilah, lahir sebuah kekuatan baru yang akan mengubah peta sejarah India Selatan selamanya. Pada tahun 1336, dua bersaudara pemberani bernama Harihara I dan Bukaraya I dari dinasti Sangama mendirikan sebuah kerajaan baru di tepi sungai Tungabhadra. Mereka menamainya Vijayanagara, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Kota Kemenangan. Ini bukan sekadar nama, melainkan sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa mereka akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi peradaban Hindu di selatan. Dengan semangat yang membara, mereka mulai menyatukan berbagai kerajaan kecil di sekitarnya, membangun fondasi sebuah kekaisaran yang kelak akan menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Kekaisaran Vijayanagara, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Karnata, tidak tumbuh dalam semalam. Butuh waktu puluhan tahun untuk memperluas pengaruh dan memperkuat militer. Para penguasa awal seperti Harihara I dan Bukaraya I fokus pada konsolidasi wilayah dan membangun sistem administrasi yang kokoh. Mereka sadar bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Mereka juga perlu membangun fondasi ekonomi dan sosial yang kuat untuk menopang kekaisaran mereka. Memasuki abad ke-15, Vijayanagara telah menjadi kekuatan dominan di India Selatan. Namun, puncak kejayaan sesungguhnya baru tiba pada awal abad ke-16, di bawah pemerintahan seorang raja yang namanya melegenda hingga hari ini, Krisnadevaraya. Bayangkan seorang pemimpin yang jenius dalam strategi militer, visioner dalam pemerintahan, sekaligus seorang pelindung seni dan sastra yang hebat. Itulah Krisnadevaraya. Di bawah kepemimpinannya, Vijayanagara mencapai titik tertinggi kekuasaannya. Krisnadevaraya memimpin pasukannya dalam serangkaian kampanye militer yang gemilang. Ia berhasil menaklukkan hampir seluruh penguasa di India Selatan. Ia mendorong mundur Kesultanan Deccan yang menjadi rival abadi mereka jauh ke utara. Tidak berhenti di situ, ia juga menaklukkan Kekaisaran Gajapati di wilayah Odisha, memperluas batas kekaisarannya hingga ke Sungai Krishna di timur. Pada masa ini, wilayah Vijayanagara membentang luas, mencakup hampir seluruh negara bagian India modern seperti Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, dan Goa. Bahkan hingga sebagian Telangana, Maharashtra, dan Kerala. Hampir seluruh semenanjung India bagian selatan berada di bawah panji Vijayanagara. Ibu kotanya, yang juga bernama Vijayanagara, kini lebih dikenal sebagai Hampi, adalah jantung dari kekaisaran ini. Hampi bukanlah sekadar ibu kota. Ia adalah sebuah metropolis global pada masanya. Para penjelajah Eropa yang datang pada saat itu, seperti Domingo Paes dari Portugal, tercengang dengan apa yang mereka lihat. Paes mendeskripsikan kota ini sebesar Roma, dengan pasar-pasar yang dipenuhi pedagang dari seluruh dunia. Ia menulis bahwa di kota ini, berlian, rubi, zamrud, dan mutiara dijual secara terbuka di pasar, seperti barang dagangan biasa. Bayangkan betapa makmurnya kerajaan ini. Kemakmuran Vijayanagara tidak hanya datang dari penaklukan. Mereka adalah ahli dalam perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat dan timur menjadi gerbang perdagangan internasional yang sibuk. Mereka mengekspor rempah-rempah, tekstil, dan besi, lalu mengimpor kuda perang dari Persia dan Arab, serta barang-barang mewah lainnya dari Tiongkok dan Eropa. Selain itu, mereka juga mengembangkan teknologi pertanian yang canggih, terutama sistem pengelolaan air. Di wilayah yang relatif kering, mereka membangun jaringan kanal, bendungan, dan waduk yang rumit untuk mengairi sawah, memastikan pasokan pangan yang melimpah untuk populasi yang besar.
Dalam bidang musik, era Vijayanagara juga menjadi titik penting. Disinilah musik klasik India Selatan yang kita kenal sebagai musik Karnatik berkembang dan menemukan bentuk dasarnya. Para komponis legendaris seperti Purendra Dasa, yang dianggap sebagai bapak musik Karnatik, hidup dan berkarya di bawah naungan para raja Vijayanagara. Musik bukan hanya hiburan, tapi bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual dan ritual di kuil-kuil. Namun, seperti semua kekaisaran besar dalam sejarah, Vijayanagara pun mengalami keruntuhan. Setelah masa keemasan Krisnadevaraya, suksesi kepemimpinan menjadi masalah. Para penguasa setelahnya tidak sekuat dan sevisioner pendahulunya. Di sisi lain, para rival mereka, yaitu Kesultanan Deccan di utara, mulai menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Vijayanagara jika bertarung sendiri-sendiri. Mereka pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan. Momen tragis itu terjadi pada tahun 1565 dalam pertempuran Talikota, sebuah aliansi dari Kesultanan Deccan Bijapur, Golconda, Ahmednagar, dan Bidar bergabung untuk menghadapi pasukan besar Vijayanagara. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah India. Meskipun awalnya pasukan Vijayanagara tampak unggul, pengkhianatan dari dua jenderal Muslim di dalam pasukan mereka sendiri membalikkan keadaan. Pasukan Vijayanagara hancur lebur, dan rajanya, Alia Ramaraya, ditangkap dan dieksekusi di medan perang. Kekalahan di Talikota adalah pukulan telak yang tidak pernah bisa dipulihkan oleh kekaisaran. Setelah pertempuran, pasukan aliansi kesultanan menjarah ibu kota Vijayanagara selama berbulan-bulan. Mereka membakar gudang-gudang, menghancurkan kuil-kuil, dan merampas semua kekayaan yang telah dikumpulkan selama lebih dari 2 abad. Kota yang pernah menjadi salah satu yang termegah di dunia, kini tinggal puing-puing. Meskipun kekaisaran ini secara teknis masih bertahan selama hampir 1 abad lagi, dengan memindahkan ibu kotanya ke tempat lain, kekuatannya telah sirna. Kekalahan di Talikota menandai awal dari akhir. Kekaisaran yang pernah begitu perkasa itu perlahan-lahan terpecah menjadi karajan-karajan kecil yang saling berperang. Hingga akhirnya benar-benar lenyap dari panggung sejarah pada tahun ke-1646. Lalu, apa warisan yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Vijayanagara? Sangat banyak. Mereka berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa, menyatukan seluruh India Selatan di bawah satu payung politik dan budaya. Mereka menjadi benteng yang melindungi dan melestarikan tradisi Hindu selama lebih dari 200 tahun di tengah tekanan dari luar. Reruntuhan Hampi, yang kini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai pengingat abadi akan kebesaran mereka. Setiap pilar batu, setiap ukiran di dinding kuil, menceritakan kisah tentang peradaban yang sangat maju dalam seni, arsitektur, dan teknologi. Lebih dari itu, Vijayanagara meninggalkan warisan budaya yang hidup hingga hari ini. Gaya arsitektur mereka, bentuk musik Karnatik, dan karya-karya sastra dari zaman itu terus dipelajari dan dikagumi. Mereka membuktikan bahwa sebuah kekaisaran bisa menjadi kuat secara militer, makmur secara ekonomi, dan kaya secara budaya pada saat yang bersamaan. Kisah Kekaisaran Vijayanagara adalah kisah tentang kebangkitan, kejayaan, dan kejatuhan. Sebuah epik tentang keberanian, visi, seni, dan tragedi. Meskipun kota kemenangannya kini telah menjadi reruntuhan, semangat dan warisannya akan terus hidup, menginspirasi kita untuk mengingat salah satu zaman keemasan dalam sejarah peradaban manusia. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa mendapatkan wawasan baru. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.